Assalamualaikum Barai, selamat datang kembali di Guru Gubul Channel. Sekarang kita punya kajian yang sangat menarik. Temanya basi sebenarnya, tetapi apa yang akan saya paparkan justru sangat lain dari yang sebelum-sebelumnya. Kita akan mengkaji tentang bagaimana Nabi Muhammad wafat. Apakah beliau meninggal karena diracun seperti yang banyak disangkakan atau karena sakit biasa saja. Sebenarnya perdebatan tentang hal ini juga sudah sejak awal. Jadi para sahabat Nabi melihat Nabi wafat, ada yang percaya bahwa beliau meninggal karena racun, ada yang percaya bahwa beliau meninggal karena penyakit yang lain. Itu biasa aja. Ibnu Mas'ud percaya bahwa Nabi diracun, tetapi Ibnu Abbas tidak, dan banyak sekali. Dan sepanjang sejarah Islam memang tidak ada yang mempermasalahkan itu, cuman akhir-akhir ini antar umat beragama di Indonesia dan di dunia banyak yang akhirnya menjadi saling benci karena kepentingan-kepentingan politik, ekonomi, dan ideologi dan sebagainya. Maka akhirnya satu agama berusaha mencari kesalahan agama yang lain dan begitupun sebaliknya. Akhirnya kejadian tentang wafatnya Nabi Muhammad itu bisa menjadi landasan teologis untuk saling menyerang satu sama lain. Baraya begini ya, kebencian itu adalah salah satu cara untuk menutup ilmu pengetahuan dan kesadaran kita. Dan agama itu adalah salah satu cara kita untuk mencari kebenaran. Kalau Baraya beragama sambil mencari kesalahan agama lain, maka apapun agama Baraya itu pasti salah. Jadi di sini saya akan mengklarifikasi, memberikan sebuah jawaban, tetapi jawabannya dalam sudut pandang yang lebih banyak, multidisipliner dan interdisipliner. Tidak pernah dibahas sebelumnya. Kita mulai? Yuk kita mulai. 8 Juni 632 Masehi, Nabi Muhammad wafat di musim panas beberapa bulan setelah melakukan haji wada. Jauh sebelum itu Nabi Muhammad sudah bilang kepada beberapa sahabat utamanya atau beberapa keluarganya yang memang Nabi berfirasat bahwa sebentar lagi akan meninggal. Di antaranya adalah soal wahyu yang berhenti, kemudian ketemu sama malaikat Jibril 2 kali dan seterusnya. Jadi beberapa bulan sebelumnya memang sudah seperti ini. Nah, tetapi kemudian ketika Nabi wafat, ada sebuah percikan kata-kata Nabi Muhammad kepada Aisyah dalam keluh sakitnya, bilang seperti yang pernah menimpa saya waktu di perang Khaybar. Dulu saya sakit begini dan sepertinya sekarang urat nadi saya akan diputuskan oleh rasa sakit ini. Nah, akhirnya banyak sahabat juga pada waktu itu yang berkesimpulan bahwa Nabi Muhammad memang meninggal karena diracun. Ibnu Mas'ud itu sangat-sangat antusias menyampaikan bahwa Nabi Muhammad itu meninggal karena diracun. Alasan Ibnu Mas'ud antusias itu adalah karena Nabi Muhammad berarti syahid. Jadi hidupnya mulia dan meninggalnya juga mulia. Cara meninggalnya mulia, yaitu dalam perjuangan. Begitu. Nah, tapi kan itu hanya sebagian sahabat, sebagian yang lain tidak. Masalah muncul ketika orang-orang pembenci kemudian menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa begini kata-katanya. Kenapa masalah ini sangat penting? Karena yang membunuh adalah wanita Yahudi yang ingin membuktikan kalau Nabi Muhammad itu adalah nabi asli atau palsu. Memang pada waktu itu Zainab, pembunuhnya, berkata kepada Nabi Muhammad bahwa saya meracuni kamu adalah untuk menguji. Kalau kamu nabi asli, maka racun itu tidak akan membunuhmu. Tapi kalau kamu nabi palsu, maka saya tidak akan menyesal dan saya tidak akan berdosa membunuh kamu karena kamu palsu. Begitu kurang lebihnya. Maka kemudian si kalangan pembenci menyatakan bahwa Nabi Muhammad terbukti palsu. Nah, benar salahnya kita akan uji melalui 3 ilmu pengetahuan. 1, psikologi. 2, teologi perbandingan agama. Kemudian yang ketiga itu adalah kedokteran. Forensik historikal. Nah, forensik historisnya berarti forensik, kedokteran, dan historis. Berarti 4 ilmu pengetahuan kita akan gunakan untuk mencabik-cabik masalah ini. Yang pertama kita mulai dari sudut pandang psikologi. Psikologi dari si pembunuhnya atau si orang yang diduga membunuhnya. Zainab pada waktu itu setelah meracuni Nabi dan gagal ditangkap sama para sahabat, kemudian diinterogasi sama Nabi. Kenapa kamu melakukan ini kepada saya? Maka Zainab berkata pada waktu itu seperti yang tadi saya sampaikan. Saya menguji, kalau kamu benar Nabi, maka kamu tidak akan apa-apa dengan racun itu. Tapi kalau kamu palsu, maka saya tidak khawatir akan kematian kamu. Saya nggak akan dosa. Begitu. Nah, sebenarnya pernyataan ini secara psikologis jelas salah karena pada waktu itu dia sedang sangat tertekan. Zainab kehilangan kerabatnya dalam perang Khaybar melawan Nabi. Kemudian setelah kalah itu,
Zainab dendam luar biasa, maka dia pengen membalaskan dendamnya pada Nabi Muhammad dengan cara meracun itu. Jadi argumentasi yang tadi dikatakan menguji itu salah kaprah sama sekali. Zainab hanya ingin mempertahankan hidupnya. Dia cari alasan, cari alibi paling diplomatis yang paling mungkin memberikan kesempatan kepada dia untuk hidup. Dan Nabi Muhammad memang mengampuni dia pada waktu itu, walaupun akhirnya dihukum juga karena sahabat-sahabat Nabi yang lain meninggal. Jadi yang menghukumnya bukan Nabi, tapi yang menghukumnya itu adalah tuntutan dari kerabat-kerabat yang menjadi korban. Nah, oke, begitu ya. Itu masalah pertama. Masalah kedua, ini argumentasi saya yang kedua, kalaupun, anggap ya, kalaupun pengakuan itu diterima bahwa Nabi Muhammad diuji apakah Nabi asli atau Nabi palsu, kalaupun begitu, maka sesungguhnya yang kena sasaran dalam hal ini bukan Nabi Muhammad, tapi Yesus Kristus. Apa hubungannya kok jauh? Gini Baraya, secara teologis orang Yahudi adalah orang yang paling eksklusif dalam beragama. Jadi bukan hanya harus beriman, bukan hanya harus berbuat baik, tetapi harus juga bersuku Yahudi yang benar-benar mendapat kasih karunia Tuhan yang paling utama. Jadi 3. Nah, Nabi Muhammad itu bukan orang Yahudi. Sehingga orang Yahudi tidak berkeinginan sama sekali untuk menguji Nabi Muhammad ini Nabi asli atau palsu. Sebab konsep teologis mereka menyatakan bahwa Nabi itu pasti turun hanya di kalangan orang Yahudi. Nah, jadi kalau ada perempuan yang ngaku, saya menguji kamu Nabi asli atau bukan, itu tidak mungkin. Itu tidak bisa. Karena prinsip orang Yahudi, Baraya beginilah. Baraya sangat kagum misalkan sama agama Yahudi, terus pengen pindah sama ajaran agama Yahudi. Baraya datang ke pemuka-pemuka agama Yahudi, ditolak, nggak mungkin boleh. Jadi Yahudi itu nggak kayak Islam, nggak kayak Kristen gitu, yang justru malah cari-cari pengikut gitu. Yahudi itu eksklusif sekali. Kalau bukan orang Yahudi, tidak ada garis keturunannya, maka tidak bisa diklaim. Walaupun ada beberapa sekte Yahudi, misalkan Kabalah gitu ya, itu semacam tasawufnya gitu lah ya. Itu memang bisa menerima siapapun, tapi itu kan di luar mainstream gitu. Nah, jadi yang diuji itu ingat bukan Nabi Muhammad, karena dia adalah orang Arab. Yang diuji itu adalah Yesus. Jadi begini Baraya, ini penting ya, ini penting. Ketika kerajaan Israel pecah setelah Raja Salomo wafat, pecahannya kemudian dihancurkan oleh kerajaan-kerajaan yang lebih besar dari Mesopotamia. Para pemuka-pemuka Yahudi itu mimpi dapat wangsit, dapat firman, dapat dan sebagainya, yang menyatakan bahwa kehancuran ini tidak akan lama karena Tuhan sudah mempersiapkan Mesias yang akan datang di kemudian hari dengan karakteristik sebagai berikut. Nah, karakteristik berikutnya itu semakin lama semakin banyak, tapi karakteristik yang sudah dipastikan itu adalah bahwa pertama, Mesias itu adalah keturunan Daud. Kemudian dia pasti orang Yahudi. Kemudian syarat yang ketiga, dia yang akan mengembalikan orang-orang Israel ke tanah Kanaan yang tanah dijanjikan dan menciptakan Israel Raya yang jauh lebih besar yang bisa memberikan berkah buat seluruh dunia. Kemudian di awal abad Masehi atau beberapa tahun sebelumnya, muncullah Yesus. Yesus jelas orang Yahudi. Dan garis keturunannya, nyambungnya ke Daud. Oke, kena banget. Kemudian Yesus juga adalah seorang rabi. Pada waktu itu rabi Yahudi. Nah, tapi Yesus itu dalam tanda kutip nyeleneh. Hukum-hukum Taurat kok digantikan dengan hukum kasih. Ada orang yang berzina kok malah diampuni. Ada begitu banyak bid'ah-bid'ah baru yang ditawarkan oleh Yesus yang bertentangan dengan kitab suci agama Yahudi. Maka orang-orang Yahudi itu bingung, ini orang itu benar atau enggak. Dan lebih kaget lagi ketika Yesus melakukan beberapa mukjizat yang luar biasa. Yang paling memancing perhatian orang-orang Yahudi itu adalah ketika Yesus mampu membangkitkan Lazarus dari kematian. Pasti Baraya semua sudah kenal tentang peristiwa itu. Nah, akhirnya orang-orang Yahudi itu mikir, ini Mesias yang ditunggu-tunggu atau bukan? Jangan-jangan iya, jangan-jangan tidak. Karena di dalam kitab suci orang Yahudi, itu ada keterangan sebagai berikut. 1, ada Mesias di masa depan dengan karakteristik yang seperti itu. 2, ada nabi palsu yang karakteristiknya juga sama seperti itu, antikristus. Saya bacakan di Ulangan 13, 1-5. Di situ disebutkan hati-hati sama nabi palsu yang di masa depan akan datang. Ciri-ciri nabi palsu itu adalah dia bisa mengeluarkan mujizat dan mujizatnya terbukti di depan mata kamu. Dan dia akan memperkenalkan Allah yang lain, Tuhan yang lain, yang tidak kita kenal. Oh, itu 1. Jadi Yesus itu atau bukan gitu. Bisa aja Mesias yang sesungguhnya, bisa juga nabi palsu ini. Kemudian di Ulangan yang 21 itu bahkan disebutkan terkutuklah untuk orang-orang yang disalib. Nah, maka orang-orang Yahudi ini bingung. Ini Yesus itu
Kristus atau antikristus, Mesias atau Dajjal, kurang lebih seperti itulah. Nah, akhirnya harus dibuktikan. Pembuktiannya itu adalah dengan cara, ya udah uji aja. Didatangkan ke pengadilan, dilaporkan dulu, terus datangkan ke pengadilan, gini. Yesus berhasil lolos, tapi ditarik lagi ke pengadilan, bla 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 bla, dan akhirnya dikasih hukuman. Kata orang-orang Yahudi, rabi-rabi Yahudi pada waktu itu, ya udah, gak apa-apa. Kalau dia adalah Mesias asli, kalau dia adalah Nabi asli, maka dia akan lolos dari hukuman salib. Dan dia akan membawa Israel ke kegemilangan yang seperti sebelumnya dijanjikan. Fix, selesai di situ. Nah, akhirnya Yesus dilaporkan, dihukum, disalib, dan akhirnya meninggal di kayu salib. Walaupun kata versi Kristen bangkit 3 hari kemudian. Tapi kata versi Yahudi, fix. Yesus nabi palsu, Mesias palsu. Itulah sebabnya orang-orang Yahudi sampai detik ini tidak mau menerima Yesus. Sampai sekarang. Begitu. Nah, jadi kembali lagi ke soal yang tadi, kalau argumentasinya adalah bahwa orang Yahudi sangat kritis sehingga dia harus menguji apakah ini nabi asli atau nabi palsu, sepakat, benar sekali. Nah, ayo kita tanyakan pada orang Yahudi dengan teks-teks kitab Yahudinya, bukan berdasarkan teks Kristen. Kan masa pembuktiannya orang Yahudi tapi orang Yahudinya nggak diajakin gitu. Orang Islam, dalam hal ini Nabi Muhammad, menolak keras kesimpulan Yahudi. Kata Nabi Muhammad, Yesus itu nabi asli. Gitu. Dan akhirnya Nabi Muhammad dan orang-orang Yahudi di Madinah pada waktu itu bentrok. Karena orang-orang Yahudi, Nabi Muhammad, kalau kamu memang mau diakui sebagai pemimpin di Madinah, termasuk mimpin kami, oke, kami terima. Tapi kamu harus menolak kenabian atau kemesiasan Yesus. Kata Nabi Muhammad, Yesus itu adalah nabi di antara sekian banyak nabi yang diturunkan. Guntreng, ribut, orang-orang Yahudi akhirnya berkhianat lagi, dan seterusnya, karena tidak pernah mau dipimpin sama orang yang pro Yesus. Begitu ceritanya. Nah, itu argumentasi kedua, argumentasi teologis ya. Tapi, kalaupun itu dianggap masih terlalu dangkal, saya ajukan argumentasi yang ketiga, yaitu kita historis forensik. Pertama, kita lihat bagaimana kronologi peristiwa diracunnya Nabi. Nabi Muhammad diracun itu setelah sholat maghrib. Jadi pas jam makan malam. Pas jam makan malam, pada waktu itu baru beres perang. Para sahabat kelaparan. Beberapa orang Yahudi yang mengaku tunduk, patuh, takluk, itu menyatakan, saya traktir deh. Nah, di antara orang yang mau mentraktir Nabi, itu adalah Zainab bin Al-Harits. Nah, binti Al-Harits. Nah, si Zainab ini nanya-nanya sama para sahabat Nabi, "Oi, Nabi Muhammad makanan kesukaannya apa?" Daging kambing. Bagian mananya? Paha depan. Oh, ya. Saya bikinin ya. Iya, makasih ya, makasih. Ya, akhirnya makan. Padahal Zainab sebelumnya sudah menaburkan racun ke makanan itu. Dan porsi untuk Nabi Muhammad, racunnya jauh lebih banyak ditaburnya. Akhirnya dalam sebuah meja, ayo makan. Nabi Muhammad makan. Para sahabat siap-siap nih. Udah 2 hari mau makan. Kelaparan, di sini ada daging enak, tapi nungguin Nabi belum nyuap, jadi nungguin terus. Pas Nabi nyuap, ikut semuanya makan gitu. Pas Nabi makan, gitu, Nabi tiba-tiba katanya, menurut pernyataan pengakuan Nabi Muhammad sendiri, tulangnya ngomong. Jadi dimuntahin, wah, angkat tangan kalian semua. Jadi minta ke para sahabat, tangannya angkat semuanya gitu. Karena ini makanannya udah diracun. Para sahabat, udah ada yang ketelen, ada yang udah di mulut, terus kagok, udah lapar, telan aja, dan seterusnya gitu. Akhirnya beberapa diantaranya meninggal. Nabi Muhammad sendiri keburu memuntahkan, tetapi Nabi Muhammad sakit, dan ada bagian yang memerah, yang lebih gelap di bagian atas mulutnya itu. Jadi ada bintik merah, ada bintik gelap di bagian atas mulutnya. Nabi Muhammad sembuh sejak saat itu, tapi Nabi Muhammad sempat menginterogasi si perempuan ini. Kenapa kamu melakukan ini? Maka muncullah pernyataan yang tadi yang sudah pernah kita bahas itu. Kita harus selidiki racun apa sesungguhnya yang digunakan untuk mencoba membunuh Nabi Muhammad. Berarti dia bentuknya serbuk, kemudian dia tidak terasa. Jadi sahabat-sahabat yang lain juga tidak terasa gitu ya. Kemudian tadi reaksinya cepat, lalu sudah biasa digunakan sejak 500 tahun Masehi. Kan Nabi Muhammad hidup di zaman itu ya. Jadi sejak 500 tahun Masehi sudah mulai banyak digunakan, dan digunakannya kebanyakan di Timur Tengah. Nah, apa kira-kira racunnya? Dan ditambah satu lagi, bahwa racun itu selain cepat reaksinya, itu meninggalkan jejak untuk yang selamat ya, meninggalkan jejak
warna hitam atau lebih gelap dari kulit yang selainnya. Apa kira-kira? Ada kemungkinan arsenik, ada kemungkinan belladonna, aconitin, dan lain sebagainya. Tapi tentu saja yang paling masuk akal racun dengan kondisi yang seperti ini itu adalah cyanida. Cyanida digunakan oleh masyarakat Timur Tengah di waktu yang sangat lampau, bahkan awal Masehi sudah banyak digunakan. Kemudian cyanida juga mudah didapatkannya. Cyanida juga bentuknya bisa serbuk, bisa racun, tidak terasa. Dan dia seperti yang kita kenal, dia meninggalkan jejak hitam di daerah yang dilaluinya. Jadi kalau pencernaan, nah di ini atau di lambung atau di mana itu berarti ada bekas hitamnya. Kan korosif. Oke, begitu. Nah, apa gejala dari orang yang kena cyanida? Satu, awalnya terasa panas, lalu kesakitan luar biasa, lalu kejang-kejang, pingsan, dan nggak lama kemudian meninggal. Kalau dosisnya cukup tinggi. Kalau dosisnya lemah, maka semua gejala tadi juga masih terasa, tapi beliau masih hidup, korbannya masih hidup. Begitu. Kita lihat gejala Nabi Muhammad menjelang dia meninggal. Bagaimana gejalanya? Pertama, demam tinggi luar biasa. Pusing luar biasa, napasnya sakit, setiap bernapas sakit. Dan di akhir hayat Nabi Muhammad itu sering pingsan gara-gara sakit yang luar biasa ini. Nah, jadi penyebab Nabi Muhammad, apakah ini terkait dengan cyanida? Jelas tidak. Tidak ada hubungannya seperti yang tadi saya sebutkan ya. Cyanida itu reaksinya cepat, ini Nabi Muhammad sakitnya nyicil. Kemudian Nabi Muhammad demam tinggi, cyanida tidak menghasilkan demam tinggi, karena ini kan racun ke pencernaan. Kalau racun ke pencernaan, biasanya muntah, bukan demam tinggi. Jadi demam tinggi itu pasti gara-gara radang. Jadi kalau Baraya demam, itu pasti gara-gara radang. Radang itu disebabkan mungkin gara-gara infeksi bakteri atau infeksi virus, tidak ada hal yang lain. Karena infeksi bakterinya masuk ke dalam tubuh, si tubuh berusaha untuk membunuh si bakteri itu atau si virus itu dengan menaikkan suhu tubuh. Kan gitu cara kerjanya ya. Nah, Nabi Muhammad demam tinggi, jadi ini adalah terkait dengan radang, bukan terkait dengan racun. Kalau racun pasti muntah-muntah. Jadi mau arsenik, atau mau cyanida, atau mau botulium, atau dan lain sebagainya, biasanya racunnya ya kalau ya. Kalau tidak ini ya muntah gitu. Tapi Nabi Muhammad tidak ada cerita di situ muntah. Lagi pula, begini Baraya, ini hal yang sangat penting dan sangat sepele. Baraya begini, racun itu tidak mungkin bisa bertahan dalam tubuh manusia selama 3 tahun. Kan Nabi Muhammad diracun pas perang Khaybar tahun 8 Hijriah. Kemudian Nabi Muhammad meninggal tahun 11 Hijriah. Artinya ada jeda 3 tahun Hijriah di situ. Nah, nggak mungkin racun ada di dalam tubuh Nabi Muhammad selama 3 tahun mengendap gitu. Pasti keluar gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anggaplah racunnya memang keluar tapi sempat merusak jaringan tubuh Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad baru merasakannya 3 tahun kemudian. Mungkin nggak seperti itu. Itu juga tidak mungkin. Sebab kalaupun racun itu sempat merusak jaringan tubuh Nabi Muhammad yang menyebabkan kematian, maka pasti itu terkait dengan sistem pencernaan Nabi Muhammad, bukan sistem pernapasan. Demam itu kan sistem pernapasan. Iya kan? Nah, jadi ini juga mustahil gitu. Jadi apapun ceritanya, ini kayaknya tidak mungkin diakibatkan oleh racun. Jadi apa sesungguhnya yang menyebabkan Nabi Muhammad wafat pada waktu itu? Jelas radang. Radang apa yang dimaksud? Kita lihat radang yang banyak terjadi di Timur Tengah pada waktu itu dan riwayat kesehatan Nabi Muhammad pulang dari Haji Wada, kemudian sakitnya makin bertambah dan seterusnya dengan kondisi yang seperti itu. Napasnya berat, hampir tidak bisa berjalan pas akhir-akhir gitu. Sakit kepala luar biasa, demam tinggi. Maka itu adalah penyakit pleuritis atau radang selaput dada. Selaput dada itu maksudnya kan kalau kita bernapas itu ada tulang-tulang tulang-tulang rusuk kita ini kan mengembang. Itu bergesekan kan dengan daging-daging dengan otot di sekelilingnya. Nah, itu di situ ada pelumasnya. Kalau orang yang kena radang selaput dada ini, maka pelumasnya rusak. Jadi pas menghirup napas, gesekannya keras ke tubuh. Jadi sakit luar biasa kalau nafas tuh. Jadi nafasnya harus lambat-lambat. Harus seperti itu gitu. Dipraktekin segala. Oke, itu saja Baraya. Semoga bermanfaat. Saya juga ini melakukan kritik kepada kaum muslimin, karena orang-orang Islam itu sekarang seringkali ngomong cukup Quran dan Sunnah saja, sehingga ketika ada tuduhan ini itu, mereka tidak mau mengkaji berdasarkan sains, pengennya berdasarkan hadis. Justru karena kita harus ikutin Quran dan hadis, di Quran dan hadis itu ada kewajiban kita untuk menuntut pengetahuan dan untuk mengambil segala sesuatu berdasarkan sains. Jadi kalau hanya Quran dan hadis itu dihafal, ya nggak selesai. Cari ilmu pengetahuannya. Maka kita sekarang akhirnya menemukan apa yang menyebabkan Nabi Muhammad wafat.
Oke, baraya itu saja. Semoga bermanfaat. Saya Guru Gembul. Silahkan tonton episode saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.